Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang ini kita kembali berbincang-bincang tentang banyak hal ya, sesuai dengan channel ini. Temanya gado-gado ya, banyak tema. Yang penting temanya ringan ya, tidak berat-berat insya Allah. Nah, pada kali ini kita akan mencoba membincang-bincang tentang kondisi negara Republik Indonesia. 3 bulan lagi insya Allah kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang pada tahun kali ini tepat berusia sekitar 81 tahun ya. Bukan sekitar ya, memang 81 tahun ya usia kemerdekaan kita. Boleh dibilang usia 81 itu bukan usia yang muda lagi. Namun kalau disebut Indonesia ini sudah tua, ya mungkin ada banyak negara-negara yang usianya sudah ratusan tahun gitu ya, namun tetap eksis sampai sekarang itu. Dan kita tentu berharap ya Indonesia akan tetap ada selamanya sampai kapanpun, karena negara ini atau bangsa yang sudah kita bangun bersama-sama ini, yang sama-sama dicita-citakan oleh founding father kita, merupakan rumah kita bersama. Maka seyogyanya kita harus merawat, memperbaiki kalau ada kerusakan-kerusakan agar rumah itu tetap awet gitu. Ada banyak masalah ya, yang tentu saja masalah itu tidak akan pernah hilang gitu. Sama dengan hidup, kita tidak ada orang yang dalam hidupnya itu tanpa masalah. Ya, masalahnya adalah ketika orang tidak mampu mencari jalan keluar terhadap masalah yang dia hadapi gitu. Ini masalah yang besarnya gitu ya. Jadi masalahnya bukan di masalah, tapi cara memperbaiki masalah. Cara mencari jalan keluar itu yang jadi masalah. Nah, negara ini juga begitu ya. Sudah 81 tahun, sudah banyak sekali perjalanan yang kita lalui ya. Pergantian rezim dan pemerintahan itu sebuah keniscayaan gitu ya, karena tidak ada yang abadi di dalam kehidupan dunia ini, termasuk juga jabatan gitu ya. Namun tentu ya, usia yang cukup matang ini seharusnya membuat kita makin dewasa ya, terutama rakyat yang ada di negara kita ini. Nah, nampaknya ya kalau boleh jujur, bangsa kita hari ini yang seharusnya sudah matang secara usia begitu ya, namun tidak dengan orang-orangnya begitu ya. Bukan berarti semuanya tidak matang ya gitu ya, ada banyak juga yang matang, namun orang-orang yang tidak sabar begitu ya, kurang bijak dalam menyikapi masalah itu selalu ada gitu. Nah, terlepas dari apapun itu ya, yang jelas tidak ada orang Indonesia atau orang bangsa Indonesia yang menginginkan negaranya itu dalam kondisi krisis ya. Tidak ada itu. Saya yakin dan percaya semua orang Indonesia itu tidak ingin negaranya dalam kondisi krisis, termasuk para pemimpinnya gitu. Namun yang jadi persoalan adalah cara pandang gitu ya. Jadi menurut saya yang menjadi problem itu sebenarnya adalah cara pandang kita terhadap masalah. Seperti saya bilang tadi ya, semua kita menyadari kita ini punya masalah, kita punya problem, kita punya beban ya. Itu harus diakui itu. Ya, dan masalahnya tidak sedikit gitu, banyak gitu. Namun persoalannya adalah cara pandang kita terhadap masalah itu yang berbeda-beda gitu. Jadi ketika kita memandang masalah dengan cara yang berbeda, maka jalan keluar yang ada dalam pikiran kita untuk memecahkan masalah ini juga berbeda. Itu sebuah kepastian gitu. Tapi kalau kita punya cara pandang yang sama terhadap masalah, tentu jalan keluar yang kita carikan tentu juga sama gitu ya. Walaupun ada beda sedikit gitu ya, tapi relatif sama gitu. Nah, ini masalahnya gitu ya. Jadi masalahnya bukan terletak di masalah, tapi masalahnya terletak di cara pandang kita yang berbeda terhadap masalah, sehingga menghasilkan jalan keluar yang berbeda gitu.
Jadi apa solusinya? Ya samakan persepsi dulu gitu antara rakyat dan pemerintah. Samakan persepsinya dulu. Pertama, masalah kita apa gitu. Ya, jelaskan dulu masalah kita apa. Bidang ekonomi ini masalah kita, di bidang politik ini masalah kita, di bidang hukum ini masalah kita, bidang pendidikan ini, kesehatan dan segala macamnya. Buka data yang real, yang jujur gitu. Nah, yang kedua adalah setelah kita tahu apa masalahnya, nah bagaimana cara menyelesaikan masalah gitu. Jangan menambah masalah, ya. Carikan cara bagaimana menyelesaikan masalah ini gitu. Apa benang merah yang bisa ditarik dari masalah ini gitu. Nah, saya dalam hal ini tidak menyebut masalah kita apa ya gitu ya. Di bidang ekonomi, bidang politik kita sudah sama-sama tahu masalah kita apa gitu ya. Nah, bidang pendidikan dan segala macamnya gitu. Dan saya sudah banyak juga membahas ya masalah utama negara kita ini dari sekian banyak masalah. Masalah pokoknya adalah masalah pendidikan, dan itu sampai sekarang tetap saya pertahankan argumen itu gitu. Nah, tentu kita kalau berbicara krisis ya, sekian banyak orang berbicara tentang krisis hari ini. Apakah krisis itu nyata ya? Kalau saya boleh jujur bilang, krisis itu nyata dan berada di depan mata kita gitu. Bukan berarti sekarang krisis ya. Boleh dibilang kita itu sudah akan memasuki fase krisis gitu. Ya. Faktornya banyak. Ya, faktornya banyak. Tapi apakah dengan begitu kita tidak boleh optimis? Ya bolehlah gitu. Salah satu cara agar kita tidak berdampak terhadap krisis, salah satu caranya adalah optimis dulu gitu. Nah, optimis ini ibaratnya pertolongan pertama gitu ya terhadap musibah gitu. Jadi pertolongan pertama adalah optimis. Kalau dari awal tidak optimis atau pesimis, ya sudah ya, selesai kita. Nah, itu dia. Nah, jadi dalam hal ini saya berusaha untuk sebijak mungkin ya. Saya jujur bilang saya berusaha untuk sebijak mungkin, karena yang namanya media sosial itu kan kita ini punya pendapat yang cenderung berbeda itu. Kenapa? Karena lingkungan kita yang berbeda. Kita berteman, punya teman yang berbeda. Ya, keluarga yang berbeda, masyarakat yang berbeda, ya. Dan segala macam. Oke, itu barangkali mungkin pembahasan kita pada kali ini, tidak terlalu panjang ya. Jangan lupa subscribe. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.